Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah anggota kelompok dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan bab tentang pasar dan mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian pasar secara umum. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, yaitu pembeli, dan penawaran, yaitu penjual, dari suatu barang atau jasa tertentu. Pasar dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang, dan tersedianya tempat untuk bertukar barang ataupun jasa. Jenis-jenis struktur pasar ada 5, yaitu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan tidak sempurna, dan pasar tradisional. Pasar dalam pandangan Islam. Pasar dalam Islam melakukan transaksi jual beli ataupun muamalah yang adil dan jujur. Dalam segenap kegiatan transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Hal-hal yang dilarang dalam transaksi di pasar ada 5. Yang pertama, mengurangi timbangan. Yang kedua, menyembunyikan cacat atau tadlis barang yang dijual. Yang ketiga, menukar barang asli dengan yang palsu. Keempat, ihtikar atau mengambil keuntungan yang banyak dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah geban fahishi atau menjual barang di atas harga pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktishad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dengan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Islam lebih dahulu sekitar 1160 tahun mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada saat zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah al-musyair atau yang maha menentukan harga. Al-Qabid, Al-Bashid, dan Ar-Razik. Dan aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan yang menuntunku dengan kezoliman dalam masalah darah atau nyawa. Mekanisme pasar berdasarkan hadis tersebut adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut. 1. Pembeli harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. 2. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka dan suka. 3. Di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. 4. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu adalah imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba tidak berlebihan.
5. Permintaan Islam mencangkup permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Dan yang terakhir adalah kewajiban infak dan sedekah, kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Penawaran Islam mencakup hal-hal sebagai berikut. Hanya barang-barang halal dan thayyib yang boleh diproduksi dan diperjualkan. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Keputusan ekonomi tidak hanya dipertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang berkaitan dengan market imperfection. Nah, efisiensi pasar ini tidak akan tercapai jika pasar tidak sempurna. Hal itu disebabkan oleh kekuatan pasar yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua, eksternalitas, aktivitas konsumsi atau produksi yang menemukan pihak lain tidak tercermin di pasar. Yang ketiga, informasi tidak sempurna menyebabkan inefisien dalam permintaan dan penawaran. Dalam Islam, ketidaksempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya adalah rekayasa supply dan demand atau rekayasa penawaran dan permintaan. Yang kedua, bai najasi. Bai najasi itu ketika penjual itu kayak mengelabui si konsumen gitu loh. Jadi penjual itu meminta konsumen untuk pura-pura memuji produknya supaya konsumen yang lain itu akan terpengaruh untuk membeli produknya. Terus yang ketiga itu ikhtikar atau penimbunan. Kayak contohnya penimbunan masker, itu kan nggak boleh ya. Terus yang keempat, tadlis atau penipuan. Yang kelima, talaki ar-ruhban. Dan yang keenam itu huban fahishi. Prinsip dasar pasar Islami yang pertama adalah arido, yaitu artinya suka sama suka atau rela sama rela. Ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi, dia itu harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Terus yang kedua, persaingan sehat atau fair competition. Jadi tidak ada persaingan yang merugikan gitu. Terus yang ketiga, adanya kejujuran atau honesty. Terus yang keempat, keterbukaan atau transparansi. Jadi kalau misalkan produk yang dijualnya itu ternyata ada cacat, itu kita harus ngomong secara jujur dan terbuka. Terus yang kelima ada keadilan atau justice. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf tahun 731 sampai 798 Masehi dalam bukunya Al-Kharaj, tulisan pertamanya menguraikan naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga. Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dikutip oleh Muhammad Trianto Al-Arif mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah karena tidak dapat diketahui murah karena melimpahnya makanan. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali membuka topik-topik ekonomi termasuk pasar. Ia membicarakan barter dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Meskipun demikian, ia memberikan banyak penekanan pada etika dalam bisnis ketika etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya merupakan keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Hisbah Fi'il Al-Islam dan Majmu' Fatawa berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada kala itu.
tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ia berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual. Sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu, ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil dari interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian diangkat di tingkat harga menurut Ibu Taimiyah. Yang pertama, keinginan orang terhadap barang sering berbeda-beda. Nah, di sini tuh kenapa bisa berbeda-beda? Karena kebutuhan atau tersedianya sumber daya itu dari barang-barang itu masih langka gitu. Jadi dengan adanya kelangkaan tersebut, biasanya orang-orang itu lebih tertarik sama hal-hal yang langka dibanding dengan hal-hal yang banyak barangnya. Terus yang kedua, jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi barang-barang selain besar kecilnya permintaan. Karena di sini jumlah orang atau jumlah permintaan yang banyak dari orang-orang itu akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan. Terus yang ketiga, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Yang keempat, tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis atau uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Yang kelima, tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan win-win condition. Mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi, dalam bukunya Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang-barang mewah. Ia juga menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatkan biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan lain terhadap tingkat bunga. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Misha. Baik, selanjutnya ada mekanisme keadilan pasar Islami. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Menurut Ibnu Taimiyah, membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua, terjadinya kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi pendistribusian pada satu penjual saja. Dan yang keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban dalam Islam. Yang pertama, ada setiap orang dihisab secara individu. Kedua, tidak ada konsep dosa keturunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Ketiga, tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah. Keempat, setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Kelebihan dalam mekanisme pasar ada 4. Yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang tepat. Yang kedua, pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pasar mendorong penggunaan faktor-faktor produksi. Dan yang keempat, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan dari mekanisme pasar, yang pertama, adanya kebebasan yang tidak terbatas dan akan menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi tidak stabil. Yang ketiga, munculnya kekuatan monopoli. Yang keempat, munculnya kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan. Dalam ekonomi Islam, praktek ekonomi apapun yang menjadi sebab terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dilarang. Konsentrasi kekayaan pada sebagian orang akan menyebabkan distribusi kekayaan terhambat, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan. Begitu halnya dengan praktik monopoli yang dilarang karena jelas merusak mekanisme pasar. Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam, yaitu teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi, tapi juga bentuk ukhrawi.
Kesimpulan dari ini semua yaitu ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktishad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga, harga bergantung pada pasar, walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.